perjumpaan kita kali ini, mari kita pakai untuk membahas tentang perjalanan hidup kita. Apakah kita sudah pergi terlalu jauh dari jalan kebaikan, bahkan mendekat ke jalan yang buruk, ataukah tidak? Bahkan kita semakin mendekat ke tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu padamnya penderitaan. Alangkah baiknya bila kita masing-masing memeriksa perjalanan hidup ini. Tersesat jalankah atau telah dan sedang menapaki jalan yang benar demi kebaikan di kehidupan sekarang maupun demi kebaikan di kehidupan mendatang. Nah, dalam proses perjalanan keluar dari samsara, ya, jadi kita sekarang masih berada dalam samsara, kita harus berusaha untuk mampu keluar dari samsara ini sesuai dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Sama Sang Buddha. Perlu kita ingat bahwa setelah kematian ini pasti akan ada yang terjadi dan hadir dalam kehidupan kita saat itu. Mengenai apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini berakhir, berarti itu terjadi di kehidupan berikutnya yang memang kehidupan ini masih harus kita tempuh dalam tempo yang masih panjang. Nah, para upasaka dan upasika, katakanlah benih adalah sebuah janji. Benih apa yang telah kita tanam, buah dari benih itulah yang akan kita petik. Hal ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita bahas, sudah juga kita pahami dan alami proses dari hukum sebab akibat. Sudah sering juga kita lihat dari apa yang dialami oleh orang lain. Namun, walaupun sudah mengalami sendiri atau melihat apa yang dialami oleh orang lain, belum tentu ada keterbugahan di dalam batin sehingga tersadar untuk melakukan yang patut dilakukan. Bahkan bagi sebagian orang, kalau buah pahit yang dialami, yang dilakukannya adalah menyalahkan orang lain atau apapun kondisi yang bisa disalahkan untuk mendapatkan pengakuan atau memaksakan kehendak agar semua orang mengakui kalau ia tidak bersalah. Seandainya pun pengakuan didapatkanlah katakan dari semua orang, namun yang berlaku adalah proses alam. Proses alam yang berlaku sesuai dengan apa yang telah dituangkan melalui perilakunya. Bagi orang yang berkecenderungan tidak baik, demikianlah perilaku tidak baik yang menjadi kebiasaannya. Lalu, bagaimana dengan kecenderungan kita para upasaka dan upasika? Kalau kecenderungannya mengarah ke hal yang buruk, sebaiknya tinggalkan kecenderungan itu. Dan kita bukan tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau mengarah ke kecenderungan yang buruk, harus ada itikat untuk meninggalkannya. Dan beralihlah kecenderungan yang baik. Ketika kita sudah memiliki kecenderungan yang baik, teruskan dan tingkatkan. Jangan sampai lengah. Sebagaimana yang telah kita pelajari dari apa yang Buddha sabdakan, bahwa sungguh sulit untuk dilahirkan sebagai manusia. Sekarang kita semua telah lahir sebagai manusia, berarti kita telah melewati kesulitan itu. Dengan bermodal atau memiliki jasa kebajikan dan kemoralan yang baiklah kita sekarang ini terlahir sebagai manusia. Jasa kebajikan maupun kemoralan bisa dimiliki kalau telah dilakukan. Kalau telah dilakukan, berarti kita pernah mampu melakukannya atau memang kita mampu melakukannya. Kemampuan itu kalau dijaga, dirawat, dan dilindungi akan tetap ada. Apalagi kalau
kalau ditingkatkan, tentu kualitasnya akan semakin baik. Kalau tidak dijaga, tidak dirawat, tidak dilindungi, akan menurun dan bahkan bisa kehilangan kemampuan yang baik itu. Sebagaimana yang kita lihat atau dengar melalui berita, bahwa banyak manusia yang perilakunya tidak bermoral, perilaku yang merugikan orang lain atau makhluk lain. Sekilas pandang, nampaknya hal tersebut merugikan orang atau makhluk lain, tapi sesungguhnya merugikan dirinya sendiri. Demikian juga dengan kita. Bila perilaku tidak bermoral atau berperilaku salah, itu artinya kita merugikan diri kita sendiri. Merugikan dalam pengertian yang bagaimana? Kalau kita bertujuan untuk tidak menderita, maka perilaku tidak bermoral atau perilaku salah itu merugikan. Kerugiannya di mana? Kerugiannya mendapatkan apa yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, mendapatkan penderitaan. Tapi bagi yang bertujuan menderita, perilaku buruk memperlancar tujuannya. Rasanya aneh ya, kalau ada orang yang bertujuan untuk menderita, tapi kenyataannya memang ada yang demikian. Ada orang yang mau menderita. Untuk apa seseorang bertujuan untuk mendapatkan penderitaan? Karena penderitaan itu masih bisa ia jual. Dijual untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang lain yang ia inginkan tentunya. Apa yang biasanya diinginkan sampai rela menderita? Untuk mendapatkan perhatian misalnya, atau untuk membuat orang lain menderita juga. Korbannya itu bisa saja orang yang menyayanginya bahkan. Ini salah satu contoh orang yang telah pergi terlalu jauh dan semakin jauh. Semakin jauh dari apa? Dari kebaikan, dari kebenaran, dari keselamatan, dari kesejahteraan, dari kebahagiaan, dan dari hal-hal positif lainnya. Mengapa seseorang melakukan hal demikian? Sebagian memang karena tidak paham. Sebagian walau paham itu buruk, namun karena tidak bisa mengendalikan diri, tetap kecenderungan yang buruk itu dilakukan dan berkembang. Walaupun sudah diberitahu untuk bisa terlahir sebagai makhluk jenis manusia itu tidak gampang. Sepatutnya kita menghargai waktu di kehidupan ini sebagai manusia. Bangkitkan kesadaran untuk menghargai perjuangan yang telah mampu melampaui kesulitan-kesulitan. Siapa yang melakukan perjuangan itu? Kita yang melakukan. Kita telah melakukan perjuangan sampai mampu melampaui kesulitan-kesulitan, sehingga bisa lahir sebagai makhluk dalam jenis manusia. Bahkan kita dapat mengenal Dhamma lagi, mengenal apa yang diajarkan oleh guru yang tiada taranya. Sungguh-sungguh berkah kita bisa membawa diri sampai tahapan ini. Para upasaka dan upasika, sampai di sini, apakah dapat dipahami bahwa setiap waktu yang kita miliki itu sangat berharga? Apakah dapat dipahami dan dihargai berkah yang ada, yang telah kita bawa sendiri, yang telah kita perjuangkan, dan kita sampai di titik ini, sampai di level yang ini? Coba dipikir-pikir, diingat-ingat, apakah ada greget dalam batin kita menghargai waktu yang ada, menghargai berkah yang ada? Seandainya ada, coba cek, ini gregetnya karena apa nih? Yang sering saya dengar sih, menghargai waktu kalau saking banyaknya pekerjaan. Jadi benar-benar waktu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya pikir itu pun bagus. Jadi
banyak pekerjaan yang bisa diurus dan beres atau terselesaikan dengan baik. Tapi yang dimaksud dengan pekerjaan itu, ingat, ada pekerjaan yang utama yang harus dikerjakan. Para upasaka dan upasika rajin bekerja, sehingga memiliki mata pencarian, bahkan sampai ada yang berlebihan, ada yang kaya raya. Tujuan seseorang memiliki mata pencarian paling tidak kebutuhan dasar terpenuhi. Misalnya, kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan. Kalau itu sudah terpenuhi, untuk apa lagi? Untuk pendidikan, untuk menabung. Kalau itu juga sudah terpenuhi, untuk apa lagi? Untuk hidup lebih nyaman, makan dan minum yang lebih enak atau lebih baik. Demikian juga dengan pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya untuk mendapatkan yang lebih dan lebih baik lagi. Itu tidak salah. Bahkan sampai ada yang bisa berpesiar setiap tahun. Bukan cuma sekali, bisa berpesiar setiap tahun itu berulang kali. Juga bisa membeli asuransi yang mahal, agar bila terjadi sakit atau kena musibah dan lain-lain, sudah ada biaya yang tersedia. Jadi sudah nggak pusing lagi katanya. Tapi apa benar kalau sudah seperti itu dijamin nggak pusing? Banyak orang yang kaya raya juga pusing, bahkan stres. Walaupun segala materi sangat berlimpah, segala asuransi yang diperlukan sudah dimiliki. Karena apa? Karena ada pekerjaan yang belum diselesaikan, atau mungkin belum dikerjakan sama sekali. Bahkan menambah pekerjaan yang sudah menumpuk. Pekerjaan apa? Yaitu pekerjaan yang utama. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang utama? Melaksanakan ajaran para Buddha. Menghindari segala perilaku salah itu kewajiban kita. Melakukan perbuatan baik itu kewajiban kita. Dan membuat batin ini menjadi bersih murni, kewajiban kita terhadap diri kita sendiri yang mau bahagia, yang mau bebas dari samsara. Lalu untuk mengerjakan pekerjaan yang utama, apakah para upasaka dan upasika harus meninggalkan pekerjaan yang mencari bermata pencarian? Para upasaka dan upasika tidak harus meninggalkan pekerjaan yang termasuk ke dalam mata pencarian yang benar. Kalau pekerjaan itu masuk dalam mata pencarian yang salah, itu wajib ditinggalkan. Pekerjaan utama patut dilaksanakan sambil melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, sekarang kita tengok bagaimana cara kita beraktivitas mengisi hari-hari yang kita lewati. Apakah menambah pekerjaan utama, menambah beban pekerjaan utama, ataukah semakin mengurangi beban pekerjaan utama? Kalau saja semakin hari loba, dosa, dan moha semakin berkurang, itu artinya beban pekerjaan utama menjadi lebih ringan. Tapi kalau sebaliknya loba, dosa, dan moha malah semakin bertambah, itu artinya telah pergi terlalu jauh. Terlalu jauh dari mana? Dari kebenaran, dari kebahagiaan. Sekarang mari kita simak Samyutta Nikaya ayat 391, tertulis bahwa telah pergi terlalu jauh, tergila-gila dengan kesenangan dan kekayaan, mereka tamak dan silam oleh kesenangan-kesenangan indera. Tidak menyadari telah pergi terlalu jauh, bagaikan ikan yang memasuki jaring yang sudah ditebak. Buah pahit akan menjadi miliknya karena sungguh buruk akibatnya. Telah pergi terlalu jauh karena tergila-gila dengan kesenangan dan kekayaan. Demi mengejar kesenangan dan kekayaan, sebagian orang rela melepaskan yang berharga. Apa yang berharga yang dilepaskan?
Misalnya, dari dirinya sebagai manusia yang bermoral baik, demi kesenangan dan kekayaan, dia berani tinggalkan perilaku bermoral yang baik. Dalam Wimanawatu dinyatakan bahwa sila adalah awal induk dari segala kebaikan. Oleh karena itu, laksanakanlah sila dengan sempurna. Kemoralan yang merupakan awal induk dari segala kebaikan yang seharusnya dilaksanakan dengan sempurna malah ditinggalkannya. Melaksanakan perilaku bermoral itu artinya membuat dan memiliki perlindungan. Kalau ditinggalkan, artinya meninggalkan tempat perlindungan. Sedangkan kesenangan yang dikejar untuk didapatkan adalah mengayuh penderitaan. Demikian halnya dengan kekayaan. Demi menambah kekayaan, seseorang berani melakukan perilaku yang salah, walaupun hidup sudah berkecukupan atau bahkan mungkin berlebihan. Walaupun sudah tahu kerugian dari meninggalkan perilaku yang bermoral, tapi tetap masih dilakoni juga. Itulah hidup dengan kebodohan. Karena tamak dan silau oleh kesenangan-kesenangan indera, ada 6 indera yang memiliki objek kontaknya masing-masing. Setiap indera kontak dengan objeknya. Bagi yang menyikapinya dengan tidak bijaksana, belenggu yang belum ada menjadi muncul, dan belenggu yang sudah ada akan semakin menguat. Sudah sulit terlahir di alam manusia, ketika menjadi manusia pun kita mengalami kehidupan yang sulit sebagai manusia. Sekarang berkaitan dengan indera saja. Kalau indera ini tidak terjaga, belenggu-belenggu penderitaan bermunculan. Akhirnya tidak menyadari, telah pergi terlalu jauh, bagaikan ikan yang memasuki jaring yang sudah ditebal. Jadi nggak usah dijaring, jaring cukup ditebar aja udah langsung masuk sendiri. Dengan kata lain, nggak usah pakai cerita digoda marah, diganggu setan dan lain sebagainya. Karena memang perilakunya sendiri yang bagaikan ikan memasuki jaring yang sudah ditebar. Jadi marah nggak usah repot-repot menggoda orang yang tanpa pengendalian diri. Karena sudah jalan sendiri, masuk terus berputar dalam arus samsara, dalam arus penderitaan. Akhirnya buah pahit akan menjadi miliknya. Mengapa dibilang buah pahit? Karena sungguh buruk akibatnya. Para upasaka dan upasika, mari kita tinggalkan kebiasaan mengubah kesenangan-kesenangan yang mengail penderitaan. Lakukan pengendalian diri. Lakukan melepas hal-hal yang patut dilepas, sehingga pekerjaan utama semakin cepat terselesaikan dengan baik. Apa yang terjadi dengan kita karena pilihan perilaku yang kita tentukan dan telah kita lakukan. Jadi, mari kita pilih cara hidup yang baik dan cara hidup yang benar yang semakin hari semakin berkualitas. Untuk apa? Agar kita bukan pergi jauh dari dhamma, dari kebenaran, bahkan kita bisa memasuki jalan dhamma, jalan kebenaran yang membawa kebaikan, kesejahteraan, keselamatan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, bahkan padannya penderitaan. Para upasaka dan upasika, mari kita berjuang bersama menuju satu tujuan, yaitu realisasinya nibbana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga membawa manfaat